Tidak pernah tertarik atau punya cita-cita menjadi guru Ridho, senang sama kamu rajin, insya Allah nanti tuh ilmunya kepakai, ada keberkahan. Kak, yuk ikut saya melamar pekerjaan jurusan PSPT ada di Kamu, Salah. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ulfa Aisyah di Potik sesi Let's Talk with Us, we talk about everything. Kali ini aku mau bahas soal jurusan aku nih, yaitu PSPT, Produksi Siaran Program Televisi. Aku juga udah bersama Ibu Nur Hayati, Sarjana Sosial Islam. Beliau ini juga mengajar di jurusan PSPT loh. Penasaran kan apa aja yang Ibu Nur Hayati ini ajarkan? Yuk langsung aja kita bahas. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ulfa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu? Puasanya masih lancar atau udah ada yang batal? Lancar insya Allah. Ulfa gimana puasanya? Tapi saya puasa pertama tuh nggak puasa Bu. Soalnya ada tamu. Biasalah. Iya, perempuan lah biasa. Nah, aku kan mau bahas soal jurusan PSPT nih. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu, Ibu tuh sudah berapa lama sih gabung di SMK Media Informatika, terus ngajar di jurusan PSPT ini? Ibu bergabung di tahun 2018, angkatan pertama jurusan PSPT ada di SMK Media Informatika. Jadi tahun ini sudah masuk tahun ketiga ya, yang insya Allah akan meluluskan angkatan pertama, yaitu angkatan kamu nih Ulfa dan teman-temannya ya. Jadi terhitung sudah masuk 3 tahun lebih ya. Iya. Ibu, iya kan dari tahun 2018. Dan kenapa Ibu ngajar di PSPT ya karena memang kuliah Ibu linear dengan jurusan PSPT. Jadi kalau Ibu ingin mengajarnya lebih mantap sesuai dengan yang keilmuan yang Ibu pernah ajari ketika kuliah, ya Ibu memang harus mengajar di SMK Broadcasting seperti itu. Saya ingat nih Ibu kan cerita kan kalau sebelumnya tuh Ibu nggak ngajar jurusan ini, tapi ngajar di bagian apa? SMK Perkantoran, Bisnis Manajemen lah. Bisnis Manajemen. Iya. Kenapa Ibu kok bisa tertarik gitu loh? Padahal kan awalnya Ibu mengajarnya tuh di manajemen terus kayak perkantoran gitu kan. Kenapa Ibu bisa tertarik? Sebenarnya menjadi guru itu Ibu belum ya. Ibu ketika muda itu tidak pernah tertarik atau punya cita-cita menjadi guru, bukan ya. Karena Ibu dulu punya pemikiran zaman dulu sih, nggak dulu banget tapi ya kesannya purba kayaknya gitu. Seolah-olah guru itu kayaknya gajinya kecil. Ibu seperti itu pemikiran Ibu. Jadi Ibu lebih condong bekerja itu di kantor saat itu ya. Alhamdulillah Ibu dapatkan kerja di kantor dan mengajar itu hanya sebagai sebuah kesenangan, hobi ya. Hobi ya. Tapi kalau untuk cita-cita pengen jadi guru itu kayaknya enggak deh, jauh deh. Karena kalau memang niat ingin menjadi guru kan kita kuliah aja langsung ke pendidikan. Tapi Ibu tidak, Ibu mengambil komunikasi dan penyiaran karena memang Ibu merasa Ibu senang di bidang itu. Dan Ibu memang awalnya kenapa Ibu ambil kuliah komunikasi, yang namanya pergaulan kita tidak tahu ya, dan memang jalan hidup kayak gitu. Ketika Ibu lulus SMA, Ibu tidak langsung kuliah. Saat itu Ibu bekerja dulu. Ketika bekerja memang Ibu ingin ada niatan kuliah tetap, tapi Ibu belum tahu mau kuliah apa gitu. Nah, di tengah perjalanan itu Ibu bertemu seorang teman yang punya profesi sebagai wartawan. Ya, Ibu ingat sekali teman Ibu itu wartawan lokal di Ambon. Saat itu Ambon sedang ada kerusuhan. Info dari dia ketika kita sedang berteman saat itu, dia datang ke Jakarta untuk menghindari konflik yang ada di Ambon. Kemudian memang dia juga wartawan. Nah, ketika Ibu mulai dekat dengan dia, berteman, tiba-tiba dia pernah, mungkin ini yang dinamakan jalan hidup ya, berkata, yuk ikut saya melamar pekerjaan. Kerja apa kata gitu. Ibu jawab kan, dia ikut aja. Ketika Ibu dibawa ke sana, ternyata jadi wartawan. Loh, aku jadi wartawan? Aku kan nggak bisa apa-apa, hanya lulusan SMA saat itu. Ya udah ikut aja gitu. Saat itu tahun berapa ya? 2000 kalau nggak salah, 2001 atau 2002 mungkin, antara rentan itu deh. Nah, dari situ memang tidak masalah menjadi wartawan
yang hanya lulusan SMA yang penting ada kemauan untuk belajar saat itu, karena memang medianya kan bukan media skala besar ya, media istilahnya yang memang terbit tapi bisa dibilang media yang terbit untuk apa namanya komunitas saja. Nah, tapi lengkap di situ, maksudnya struktur kerjanya lengkap, kayak misalnya ada pemret, ada editor, ada redaktur, sampai ke wartawan, sampai ke bawahnya itu lengkap. Nah, mulailah ibu dengan yang buta sama sekali, tidak tahu apa itu mencari berita seperti apa, lalu nulis berita itu bagaimana gitu. Ibu tidak tahu sama sekali, tapi ibu ingat di situ ada satu redaktornya, sudah silahkan datang ke tempat ini untuk meliput. Saya bekali kamu dengan ID card dan surat tugas. Saat itu ibu ingat ibu dibekali ID card, reporter dong, padahal cuma SMA kan. Tapi karena memang niat mau belajar juga dan ini kesempatan, ya udah ibu jalani aja. Di balik itu juga memang karena tidak ada pekerjaan kan. Nah, ibu datanglah saat itu ibu ingat ibu meliput di Taman Ismail Marzuki di bagian seni, kebudayaan dan seni ibu. Ibu meliput saat itu kalau tidak salah apa namanya pameran lukis. Ya, ibu bertemu dengan beberapa pelukis di sana. Jadi setiap ada semacam press release namanya ya, itu ibu pegang, ibu wawancara. Dah, ibu dapat kan tuh, ibu dapat. Tapi pas ketika sampai di kantor, ibu serahkan ke redaktur ibu. Jadi saya sudah dapat bahan, tapi saya tidak bisa ngolah gitu. Nah, sekarang begini, kata redakturnya, silahkan ibu tulis maaf saat itu ibu belum ibu ya, masih sebutan iya nama. Silahkan kamu Nur tulis apa yang mau kamu tulis. Begitu. Maksudnya Bu, kamu kan sudah dapat berita kan? Anggaplah kamu dapat berita. Ini kamu nih kertas yang di press release ini adalah berita, ya ditambah dengan tadi yang kamu temukan di lapangan. Kamu ketemu siapa di sana? Apa yang kamu lihat di sana? Apa yang kamu lihat dari pertama kamu datang, kamu amati, lalu sampai kamu pulang, kamu dapat apa di sana? Tulis. Itulah. Ibu ikutin dong, namanya masih lugu kan saat itu. Ibu ikuti, ibu tulis tuh, ibu tulis semua. Saat itu print, saya serahkan. Mbak, saya ingat namanya Mbak Nuni saat itu. Mbak, ini sudah selesai. Baik, terima kasih katanya. Mungkin dapat kabar besoknya ya, karena kan saat itu pagi kita meliput, sore kita pulang jam 4, kita olah berita, serahkan ke redaktur saat itu. Besoknya paginya tuh ibu dipanggil, Nur, saya ngerti apa yang mau kamu sampaikan. Maksudnya ya, karena ketika ibu dipanggil sambil melihat hasil berita yang acak adut saat itu. Sambil bilang begini, Nur, saya mengerti apa yang mau kamu sampaikan gitu. Pesan apa yang mau kamu sampaikan, saya mengerti kayak gitu. Hanya saja yang mengerti hanya saya, redaktur. Kalau kamu serahkan ke orang ini, kamu suruh baca dalam bentuk sajian berita, coba kamu baca, kamu bingung nggak? Iya bingung sih Mbak. Jadi pesan yang pengen disampaikannya itu masih berantakan tata letaknya kayak gitu. Akhirnya disitulah saya mulai dibimbing bagaimana cara menulis berita dari 5W sampai 1H, lalu dari cara kita menyambungkan satu kalimat ke kalimat berikutnya kan, biar nyambung kan, itu bagaimana caranya, lalu bagaimana cara kita mencari judul kan. Jadi jangan nyasar gitu, kita bikin judul apa, di bawahnya kita membahas tentang apa. Jadi di situ ibu belajar pelan-pelan. Alhamdulillah memang dikasih kesempatan, karena kan terkadang tidak semua orang bisa seperti itu kan. Nah, disitulah ibu mulai bisa menulis berita otodidak ya, dari seorang yang memang ditemukan tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan aja ibu berharap pahalanya terus mengalir kayak gitu. Dari situ ibu mulai senang dunia jurnalistik, komunikasi ya. Ditambah lagi diajarin juga bagaimana cara meliput, bagaimana cara menembus narasumber. Sampai akhirnya dari situ ibu mulai senang, ibu ambil
kuliah saat itu ibu kuliah di universitas terbuka karena ibu merasa ibu masih bekerja dan ibu belum mampu untuk kuliah yang benar-benar kuliah. Karena kan kalau kita mau fokus kuliah kan harus ada biaya gitu. Ibu ambil keputusan saat itu ambil komunikasi di universitas terbuka karena bekal itu tadi ibu senang dengan komunikasi dan jurnalistik saat itu. Lalu seiring jalan ibu sering ibu sering menjadi kontributor berita tabloid dari daerah. Tapi skalanya memang bukan skala seperti Kompas atau itu tidak. Tapi yang penting ilmu ibu terpakai itu ibu udah senang kayak gitu. Disitulah ibu ambil kuliah komunikasi. Lama-lama ketika kuliah di universitas terbuka, ibu merasa deadlock. Apa nih deadlocknya maksudnya? Ibu tidak bisa mengimbangi antara kuliah dan bekerja saat itu. Karena kan kalau di UT itu kan ya kita yang sudah ibu alami ke kampus itu hanya urusan yang bersifat administratif. Misalnya kita mau ujian kita ambil kartu atau ketika ada jadwal ujian kita datang ke tempat ujian. Jadi tidak ada kegiatan tatap muka belajar, tidak ada. Nah di situ ibu merasa tidak bisa menyerap ilmunya itu, jadi ngeblank lah istilahnya. Ya memang kelihatan hasilnya. Jadi ibu tuh punya nasib nasakom. Tahu nasakom nggak? Kurang tahu saya. Nasib 1, IP-nya. IP-nya selalu. Waduh kalau begini bagaimana ini kuliah nih? Udahlah, ciao, akhirnya saya kuliah. Tapi ibu masih jadi wartawan, anggaplah wartawan bukan ecek-ecek lah gitu. Tapi kan senang aja gitu, kita bisa ketemu menteri, bisa duduk satu meja dengan menteri loh, dengan gelar apa, seorang wartawan. Ketika ada konser yang orang-orang susah mau masuk pakai uang jutaan rupiah tuh bahkan untuk beli tiket, ibu mah di depannya, di belakangnya polisi tuh. Bagaimana itulah ibu mulai senang di situ. Saat itu belum ada berpikir untuk menjadi guru. Lama-lama akhirnya ibu dapat informasi ya, namanya kita kan banyak pergaulan, dapat informasi bahwa ada kuliah yang murah, sore lagi kuliahnya, di info dari temen, di mana ya ibu cari tahu ada di daerah Jakarta Timur, fakultasnya agama Islam, jurusannya komunikasi dan penyiaran Islam, masih nyambung, masih serumpun. Ya udah, ibu keluar dari UT tanpa pamit lah, ibu fokus di situ. Tapi saat itu ketika ibu memulai kuliah di universitas tersebut yang memang konvensional ya, setiap jam 4 ibu sampai di kampus, kuliah biasa, pulang bubar dari kelas 8:30, itu ibu justru ketika ibu memulai kuliah, ibu banting setir kerja, tidak lagi menjadi reporter, tidak. Ibu justru kerja di bidang perkantoran. Itulah. Kenapa bisa? Ya itu tadi pergaulan ya. Jadi kita jangan pernah istilahnya menutup diri lah gitu. Lagi-lagi ya memang jalan hidup sih ya. Karena kita membuka diri juga gitu. Ada informasi, ada pekerjaan bagus nih. Jadi apa? Saat itu tahun 2000 berapa ya? 2006 kalau nggak salah, betul 2006. Ibu ditawari menjadi staf operator komputer di kantor kelurahan. Saat itu kan kantor kelurahan itu kan masih zamannya pakai laptop TikTok, tau nggak? Yang ketik, mesin ketik. Nah, ada peralihan bahwa harus menggunakan komputerisasi. Pernah ke kelurahan kan, Ulfa kan? Pernah. Nah kalau kita misalnya bikin PM1 laporan, misalnya mau pengantar SKCK atau mau bikin keterangan apalah yang namanya disebut PM1 itu kan, tahun 2006, sebelum tahun 2006 itu kan pakai mesin ketik kan? Masih mesin ketik saat itu. Staf-staf yang sudah punya NIP itu masih pakai mesin ketik. Ya mungkin ada peraturan harus pakai komputerisasi, dan sepertinya SDM-nya saat itu bukannya berkurang, memang belum ada yang mampu sepertinya ya. Karena ibu kan memang bisa, lagi-lagi ibu bisa otodidak lagi saat itu, bisa komputer, bisa ditawari, oh saya bisa Pak, saya bisa kalau untuk bikin laporan PM1 ke kelurahan itu, kita bikin di komputer, memang sudah ada formatnya, tinggal print seperti itu.
Jadilah saya bergabung selama hampir kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah dari situ bekal untuk kuliah di kampus konvensional seperti itu. Nah, dari situ rapi kuliah Ibu ya. Tapi Ibu kan akhirnya pengalamannya yang tadinya wartawan jadi kerja di kantor karena Ibu ngimbangi. Ternyata capek loh. Kerja menjadi wartawan disambi dengan kuliah yang memang ada KBM kuliahnya itu. Ketika kita paginya kita kejar berita, lalu kita bikin berita, olah berita, sorenya kita atau jelang-jelang maghrib kita harus ke kampus. Itu Ibu merasakan banget yang kayaknya pilih nih kerja apa kuliah selesaikan. Ibu sadar dong ketika saat itu yang namanya S1 itu dibutuhkan. Banyak lowongan menjadi wartawan tapi harus syarat S1. Nah, Ibu mentok di situ. Pengalaman Ibu ada, oke lah berani ya meskipun pengalaman segitulah. Tapi S1 nggak bisa nih, udah akhirnya Ibu fokus kuliah. Alhamdulillah ketika kuliah itulah segala sesuatu itu kalau memang sudah niat dipermudah sama Allah ya, jangan pernah putus asa itu. Ibu dapat yang lumayan pekerjaannya rileks lah gitu, kita di kantor doang ketik-ketik kayak gitu. Jam 4 jauh ke kampus kan, 8:30 sudah pulang. Itu sampai Ibu rapih kuliah. Ibu masih belum pengen jadi guru. Kenapa itu? Masih belum minat. Maksudnya jadi guru di sekolahan ya. Tapi kalau mengajar itu Ibu dari kuliah aktif. Ibu tuh ada di komunitas mahasiswa saat itu pernah membuka karena memang program kita saat itu membuka kursus komputer untuk anak-anak jalanan itu sudah pernah. Ibu jadi tutornya, pernah juga Ibu bantu mengajar di PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 25 Kuningan Timur. Ibu ngajar komputer juga, lalu Ibu ngajar beberapa mata pelajaran, tapi sifatnya karena memang Ibu senang saat itu. Dan memang kadang sesuatu yang kita senang tapi kita bukan harapkan itu tujuan hidup kita. Ada rezeki sih di situ kadang. Tiba-tiba ada uang gitu loh. Uang apa ini? Terima kasih sudah bantu ngajar gitu. Oh, ya udah alhamdulillah. Nah, lalu kenapa Ibu tertarik mengajar dan mulai kapan? Ibu tertarik mengajar saat itu ini Ibu sudah lanjut sudah menikah ya. Ibu sudah menikah saat itu Ibu di tahun pertama Ibu masih bekerja di kantor dengan yang titel SOSI, sarjana sosial komunikasi kan. Bener nggak nyambung kan? Iya. Kuliahnya komunikasi, kerjanya di kantor. Tapi ya udah Ibu jalani aja. Masuk punya anak 1, Ibu mulai merasakan kerja di kantor itu ternyata waduh kurang nyaman ya kalau udah punya anak seperti itu. Jadi ada kegelisahan seorang ibu kalau udah kita lama di kantor, udah bikin anak tuh udah kayaknya sudah nggak nyaman nih kerja di kantor. Itulah Ibu berucap dalam hati kayaknya kalau kerja di sekolah enak nih gitu. Ya memang jangan pernah sembarangan kalau berdoa. Kalau mengucap itu jangan sembarangan. Terkabul loh jadinya. Ya itulah. Nggak lama Ibu habis mengucap itu dalam hati, ada teman lagi, teman kuliah yang tiba-tiba ketemu, mau nggak kerja di sekolahan? Kerja apa? Ya di sekolahan emang ngapain? Dijelaskan ternyata belum jadi guru saat itu, hanya jadi wali kelas toh. Wali kelas saja saat itu. Tapi ngajar. Tidak mengajar, hanya wali kelas saja. Itulah sempat ketika ditanya jadi wali kelas mau nggak? Berarti ngajar dong. Kan Ibu pikir seperti itu ya? Enggak, wali kelas aja. Kok bisa? Ya bisa, udah temuin dulu yayasannya katanya gitu. Ya udah Ibu temukan itu sekolahnya ada di daerah Jakarta Utara ya. Jembatan 3, Jalan Jembatan 31. Ibu temukan ternyata benar ya namanya sekolah punya program yayasannya memang hanya ingin ada wali kelas. Jadi sekolah tersebut punya kebijakan yayasannya ingin ada wali kelas khusus. Jadi guru itu ada di kelas dari kelas kosong sampai kelas kosong lagi. Berarti itu jadi Ibu tuh benar-benar mengamati perkembangan murid dari belum datang sampai dia mengikuti kegiatan KBM sampai dia pulang. Lalu gimana dengan guru yang datang? Ya guru yang datang mengajar ada lagi mejanya. Ada lagi mejanya. Jadi ada meja wali kelas yang dilengkapi dengan lemari untuk menaruh berkas anak-anak semua dan meja guru. Seperti itu. Nah,
setahun ibu amati, ibu saat itu jadi wali kelas di SMK itu tadi, bisnis manajemen yang jurusannya perkantoran, akuntansi. Nah, ketika ibu amati guru-guru yang datang saat itu mengajar di kelas ibu perhatikan, loh, apa yang diajarkan sama anak-anak ini yang pernah saya kerjakan ini. Iya kan? Apa yang pernah saya kerjakan ini, saya mengajar pun tanpa, maaf bukannya sombong, tanpa melihat pun saya sudah pernah kerjakan. Ya saya bisa begitu. Memang setiap saya buka buku, loh memang ini yang saya kerjakan kok. Jadi memang ada bekal pengalamannya memang di situ. Ibu kecemplung di SMK bisnis manajemen perkantoran saat itu. Nah, setahun ibu setahun ibu jadi wali kelas di sekolah tersebut. Ibu beranikan diri untuk mengajukan ngajar. Ibu bicara aja langsung sama yayasannya, karena kan saat itu memang yayasan meminta agar ibu menjadi wali kelas khusus gitu. Ya, memang sebenarnya aneh ya. Ya sudah, ternyata dengan mudah dikabulkan. Mengajarlah ibu di tahun kedua di sekolah tersebut. Jadi tahun pertama ibu hanya jadi wali kelas, tahun kedua ibu mengajar. Nah, itu yang ibu ajarkan, nah itu seputar ilmu perkantoran, administrasi perkantoran, menyusun schedule pimpinan, surat menyurat, itu. Ya sudah, karena ibu pikir ibu ada bekal seperti itu, ibu sudah mulai merasa enak nih ngajar nih gitu. Nah, lama-lama ketika sudah banyak bergaul di teman-teman guru dunia pendidikan, kan teman-teman guru suka bilang tuh, ketika mereka bicara sertifikasi lah, bicara linearitas lah, segala macam lah. Lalu ibu hanya bengong. Loh, intinya yang kalau ibu mau profesi ibu sebagai guru ke depannya lebih bagus, dengan sarjana sosial ini ibu mentok. Ibu hanya bisa mengajar di sekolah saja. Saat itu ibu berpikir seperti itu. Ya sudah, ketika mulai sadar ya, wah kayaknya sudah mulai serius pengen menjadi guru, tapi terbentur dengan hal seperti itu. Kayaknya tidak bisa bagus nih ke depan nih kalau tidak SPD itu. Dan memang saat itu ada juga kebijakan di yayasan di tahun berikutnya itu, kalau yang bukan SPD masih mau bertahan di sekolah tersebut, silahkan, tapi bukan menjadi guru. Jadi apa itu? Ya itulah, ibu saat itu ditempatkan menjadi penunggu perpustakaan. Jauh banget dari ngajar ke perpustakaan. Iya, itulah ya. Ibu sadar diri aja lah karena pergantian yayasan kan, pergantian yayasan yang saat itu ngajak ibu fine aja, ibu ngajar meskipun gak linear. Ternyata kebijakan yayasan berikutnya kalau mau ngajar ya harus SPD. Kalau tidak SPD, kalau masih mau di sini ya silakan nikmati tugas barunya. Ya ibu sempat 6 bulan jaga perpustakaan di sana, ya sebenarnya tetaplah dibikin fun aja. Sambil berpikir pengen kuliah kayaknya nih, pengen kuliah konversi nih, pendidikan begitu. Saking buntu tuh, ibu pikir nggak ada gitu yang linear dengan kuliah yang pernah ibu jalankan sebelumnya. Ya sudah, ibu pernah kuliah konversi ambil pendidikan di daerah Grogol ya, tapi ya itulah tidak mulus. Ternyata ibu hamil anak kedua, benar-benar itu menguras energi dan perhatian. Akhirnya sudah ibu nggak kondisi fisik ibu tidak memungkinkan. Ya akhirnya ibu berhenti dari kuliah itu dengan tanpa pamit, sambil menyelesaikan lahiran. Ya. Dirapikan dulu nih tugas sebagai seorang perempuan. Nah, dapat berapa lama kemudian anak kedua ibu sudah mulai bisa ditinggal-tinggal, ibu sudah ingin mengajar lagi. Tapi meskipun ibu tahu nih tetap belum bisa bagus ke depannya dengan esos ini, kalau misalnya pingin ngajar ya udah. Tapi tetaplah ibu jalanin karena ibu pikir ini loh waktu yang pas, waktu yang sesuai dengan seorang ibu rumah tangga, nggak terlalu menghabiskan waktu banget kan. Ya udah, ibu sempat 1 tahun mengajar di SMK perkantoran dengan perasaan yang aduh kayaknya pengen kuliah lagi biar linear, pengen kuliah lagi biar bisa seperti teman-teman guru, bisa sertifikasi, bisa inovasi seperti itu. Ya udah, tapi kayaknya belum
pokoknya ibu nating tulus aja deh, ibu jalanin deh, mau bagaimana nanti gitu. Nah, di perjalanan ketika menjadi guru yang masih di SMK Bisnis Manajemen, ada teman guru share di grup guru tentang linearitas, daftar linearitas lah. Jadi antara kesesuaian sarjana kita dengan kita bisa mengajar apa. Nah, ada ya ternyata ya, ibu buka aja, ibu buka sambil ibu amati, ada nggak sih nih ya jurusan komunikasi yang sudah saya tempuh kemarin itu dengan susah payah, bisa nggak sih mengajar di mana gitu ya. Ibu buka pelan-pelan itu di halaman ke-72 itu ibu lihat ada jurusan komunikasi dan penyiar itu linearnya di SMK Broadcasting. Tuh kita kan nggak tahu kan, ternyata ada. Tapi ya memang cuma satu di SMK Broadcasting. Beda dengan misalnya sarjana hukum, lebih luas, bisa mengajar di SD, SMP, SMK, SMA, karena kan kalau ambilnya ngajarnya PPKN nyambung sudah, linear sudah, kan. Kalau ibu SD mana bisa, SMP mana, SMA jauh lagi SD. Benar-benar memang hanya SMK Broadcasting, itulah. Dapat, wah ada ya ternyata ya, alhamdulillah, itu udah senang banget. Padahal di tempat ibu tinggal itu, di mana sih ini SMK Broadcasting ya? Kan nggak ada ya. Ibu browsing, ibu cari, ternyata di Jakarta itu SMK Broadcasting itu bisa dihitung dengan jari. Iya, karena baru juga itu. Sangat sedikit di DKI itu ya. Ibu sempat berpikir mau coba melamar, yang ibu tahu saat itu di daerah Kamal, jauh-jauh kan ibu tinggal saat itu di Palmerah, masih di Palmerah. Wah, jauh ya. Ada di Kamal, ada lagi di Jakarta Timur, di Jantung, ada lagi di Duren Sawit, ada lagi di Tangerang. Jaksel itu nggak ada. Kalaupun ada di Jakbar itu di Kamal, masih jauh juga. Itu. Nah, akhirnya tapi ibu tetap, karena masa senang ternyata ada loh, kuliah saya bisa mengajar loh itu. Ibu coba ikhtiar melamar di SMK Broadcast yang ada di daerah Kamal. Ternyata belum rezeki. Nah, lalu ibu ketemu dengan teman guru. Saat itu ibu mengajar di daerah Jakarta Barat, Kebonjeruk. Ibu bertemu teman guru yang saat itu sudah mengajar lama di SMK Metik. Di sana ngobrol. Akhirnya dikasih informasi, mau nggak mengajar di Metik, karena tahun depan mau buka jurusan baru, broadcasting katanya. Ibu sama broadcast linear kan? Iya bu, senang banget loh ibu, padahal belum ada loh lagi tuh. Belum ada kan, baru tahun berikutnya baru mau dibuka, itu angkatan kamu saat itu. Baru. Iya, akhirnya ya sudah dapat informasi seperti itu, sangat kayaknya bagaimana ya, gembira sekali gitu. Dari yang berpikir tidak ada yang linear dengan jurusan yang ibu ambil, sampai ibu tahu, sampai ibu sudah nating tulus, sudah pasrah, ternyata datang sendiri informasinya kan ada. Dan ketika ada ternyata sekolahannya jauh gitu kan, ketika berpikir sudah pasrah lagi aja deh, yang penting kita sudah usaha. Di tengah berpikir seperti itu ternyata ada di deket kan. Ibu punya orang tua kan tinggal di daerah Joglo kan. Joglo. Iya, sebelum di sini ibu di Palmerah, tapi ibu pikir Metik di mana ya saat itu. Tanya sama teman itu, bu, daerah Petukangan Selatan, itu masih Ciledug. Iya, lo deket tuh dengan rumah orang tua saya gitu. Wah, kalau ada bener banget ini, mau banget nih ibu saat itu, memang bener-bener mau semangat banget mau banget dia bilang. Sampai berdoa, sampai akhirnya titip doa sama orang tua ibu yang mau ke umroh saat itu. Mudah-mudahan bener nih Metik buka program broadcast. Dan pas itu saya belum ngelamar, padahal belum melamar. Iya, tapi berharap kalau ibu ngelamar mudah-mudahan keterima gitu. Wah, udah harapannya udah seperti itu dah. Tapi ya subhanallah memang terkabul kan. Itu nggak ada yang enggak gitu, kalau kita memang ikhtiar jalan yang benar, kita minta doa. Dari yang memang nggak ada, ibu tahu informasinya sampai belum melamar pun ibu sudah gembira, oh ada loh broadcast deket lagi dengan rumah orang tua saya.
Terus ibu belum ngelamar saat itu, udah gembira. Iya. Ibu naruh lamaran, padahal kan belum tentu diterima juga kan ketika ngelamar kan, kayak gitu namanya persaingan. Ya sudah, sampai akhirnya diterima, alhamdulillah, subhanallah lah. Saat itu yang ibu pikirkan ternyata dapet, linear gitu. Pokoknya nih kuliah saya yang kemarin sarjana sosial itu nggak sia-sia. Saya ketika mengajar juga nanti saya lebih tenang karena kan sudah sesuai dengan keilmuan yang saya dapatkan. Seperti itulah makanya ibu udah nggak tidak ada rasa istilahnya pindah ke lain hati lah kayak gitu. Mau pindah kemana atau jauh-jauh kan? Ada cuma di Jaksel yang deket kan. Dan memang yang pertama itu kalau kita mau ngeyel cari di tempat lain mungkin bisa ya, tapi kan nggak begitulah. Kita syukuri yang kita harapkan, yang udah kita dapatkan. Seperti itu Ulfa. Jadi kenapa ada Ulfa tanya kenapa saya seneng? Saya bukannya seneng. Saya memang itu bukan seneng lagi Ulfa. Lebih dari seneng kali ya. Yang itu loh. Seperti kamu mendambakan sesuatu yang kamu idam-idamkan yang tadi kayaknya mustahil, tiba-tiba ada, kayak gimana perasaan kamu? Seneng banget pastinya. Iya, itu makanya itulah pokoknya kenapa ibu ngajar di PSPT ya, karena ibu sudah menemukan istilahnya rumah ibu, tempat ibu yang memang sesuai gitu. Jadi antara teori dengan praktek, antara batin dengan fisik itu sudah nyambung ibu. Yang penting ibu tidak pikirkan gaji saat itu, yang penting ibu sudah dapat dulu gitu. Mending senang juga ngajar gitu ya. Karena memang ada bekal senang mengajar, ternyata lingkungan keluarga, lingkungan teman guru dan ya ibu anggap ini sudah menjadi ketentuan Allah sepertinya ya. Udah jadi guru aja deh. Mau jadi guru di mana? Nih dikasih. Seperti itu kan. Seperti itu. Awalnya pengen kayaknya guru aja deh, kayaknya pengen ngajar jadi guru. Iya, karena tuntutan rumah tangga kan. Seperti itu. Intinya tuh jalanin dulu aja, serahin ke Allah gitu kan. Gimana? Tapi ada kesulitan gak sih Bu ngajar di PSPT tuh? Kan ibaratnya kan iya sih yang sesuai jurusan ibu, cuman kayak pasti kan agak ada bedanya gitu. Ada kesulitan gak? Ada sih, pasti ada. Ya. Karena kan ibu merasa ketika ngajar di PSPT ini ibu lebih nyambung ketika mengajar yang KIKD-nya itu komunikasi. Ibu nggak ada halangan tuh kalau komunikasi, bisa lah gitu. Seperti kamu tahunya deh kan manajemen naskah, itu memang ibu belajar kan ya. Lalu bagaimana cara kamu menata narasi seperti VO seperti ini. Nah, tapi di sini ini kan lebih ke produksi siaran program televisi ya, ke televisinya ya. Nah, saat itu yang ibu ajarin itu lebih kepada semua sih sebenarnya saat itu, tapi lebih banyaknya ke media cetak saat itu. Dan kan kalau Ulfa ingat kan tadi ibu pernah jadi wartawan media cetak kan, jadi ibu sebenarnya dibilang bukan menguasai sih, jadi ilmu yang sudah pernah ibu terapkan lebih ke komunikasi media cetak saat itu. Kalau komunikasinya mungkin tidak ada kendala. Naskahnya pun memang dari jadi wartawan ECEC kan ibu sudah sering otak-atik naskah. Nah, kesulitannya paling ketika di KIKD mengenai program televisinya. Program agak berbeda gitu ya. Iya, itu. Jadi kan kita kan lebih kepada produksi kan, produksi siaran ya kan, program televisi. Nah, itu. Jadi ya kadang ibu harus banyak konsultasi sama kajur gitu. Pak, saya sih bilang kalau yang bagian ini jujur nih Pak, saya belum pernah gitu. Tapi kalau bagian ini saya bisa, seperti itu. Ya akhirnya memang ya karena memang alhamdulillah juga teman-teman support di sini, nggak pelit-pelit lah istilahnya, kasih tahu lah kajurnya ya, kasih tahu ini ya udah, jadi kita saling share, saling berbagi seperti itu. Jadi begitulah. Nah, yang ibu ajarin tuh apa aja sih? Kan ibu kan bilang ada yang nggak bisa nih, saya bisanya ini. Nah, ibu tuh ngajarnya bagian apa aja, terus kelas apa aja sih yang ibu ajarin gitu? Ibu mengajar di kelas 10, 11, 12. Kan kamu juga ngerasakan dari kelas 10. Dari kelas 10 sampai kelas 12 sekarang. Ibu ajarkan di angkatan kalian itu DDK ya, dasar-dasar kreativitas. Jadi
dasar kreativitas sudah sesuai kan, jelas. Jadi orang itu sebenarnya punya loh kreativitas tersendiri, sebenarnya punya, semua orang itu punya, cuma bagaimana cara kita untuk menggalinya, bagaimana cara kita untuk mengolahnya, memprosesnya sampai kelihatan itu ini hasil kreativitas kita loh. Karena memang setiap orang itu punya. Dan kenapa sih DDK itu ada di PSPT? Karena kan itu tadi program produksi siaran, program televisi itu kan memang sebuah bidang industri kreatif kan, harus dituntut kreativitas kan. Nah itu kaitannya kenapa DDK diajarkan di PSPT. Lalu ada lagi mata pelajaran ilmu komunikasi ya, kelas 10 ya. Komunikasi massa. Komunikasi massa, ya Ibu kan sempat ajarkan di angkatan kamu kan. Iya itu karena memang kan kita seperti ini, ada komunikasi kan. Sebelum ini kita juga kan ada pra-produksi kan, kita bikin naskah. Lalu seperti tadi Ulfa sebelum on air seperti ini kan latihan dulu komunikasi, seperti itu. Lalu apalagi Ibu mengajar di kelas 11, Ibu belajar ngajarin apa? Tata artistik, manajemen produksi naskah, tata suara, satu lagi produk kreatif PSPT. Nah, kalau manajemen produksi dan naskah itu ya itu tadi ya, kita belajar bagaimana cara menulis naskah. Karena kan beda ketika kita mau membaca buku cerita, titik itu kan ya pakai titik, tapi kalau naskah itu kan pakai garis miring tapi berapa? 2, ada 1, 2. Yang 1 itu berarti koma, yang 2 berarti titik, dan tidak boleh memakai huruf kecil, harus kapital. Dan kalau angka harus ditulis atau ditulis angkanya atau ditulis huruf deh, kayaknya saya lupa inget tulis deh. huruf. Huruf. Itulah naskah ya. Nah kalau manajemen produksi dan naskah itu tak berkaitan ya kan, naskah itu harus disiapkan ketika pra kan, karena kan produksi siaran televisi itu kan terbagi tahapan pertama yang 5W 1H itu bukan sih? Oh bukan ya? Pra-produksi. Produksi, pasca produksi. Aduh aku lupa nih. Nah naskah ada di mana? Naskah ada di pra-produksi itu ya. Nah, lalu kalau ini berarti sudah di produksi. Nanti nih kerjaan si Rizky ngapain dia? Pasca produksi. Itulah itu MPN. Lalu tata artistik apa? Tata artistik itu tata itu kan menata, artistik itu kan sesuatu yang tampilan yang bernilai seni. Jadi bagaimana caranya ketika kita ingin menampilkan siaran televisi itu enak dilihat orang, betah, ada nilai artistiknya gitu. Karena kan tahu sendiri, kamu tuh kalau nonton TV mau cari apa sih? Cari hiburan dong. Kamu kalau nonton TV kalau isinya backgroundnya hitam semua atau nggak ada lampu, emang enak? Nah, itu kan belajar seperti itu juga di PSPT, menata artistik, panggung, acara seperti ini nih, floor plan-nya bagaimana, seperti itu. Lalu ini dekorasinya ini bagaimana, setup-nya itu kita belajar di situ. Karena intinya bagaimana sih supaya enak tampilan hasil produksi yang disiarkan itu dilihat ya, dikonsumsi sama audiens. Karena kan tujuannya seperti itu. Apa sih pas Ibu ngajar ini kan bagian-bagiannya kayak tata artistik, tata panggung. Itu kan banyak ya Bu. Ibu sempet kayak aduh ini banyak banget, kayak bisa nggak ya, kayak kewalahan gitu. Apalagi kan ibaratnya kan anak-anaknya juga belum, anak-anaknya nih yang rese juga kadang kan, ada yang mau ada yang enggak gitu. Itu gimana cara Ibu menanggapinya gitu? Gini aja, yang namanya belajar itu kan learning by doing ya. Pokoknya tidak ada kata salah untuk orang yang belajar. Jadi sama Ibu pun juga harus banyak belajar lagi. Katakan, jadi kan di situ kan ada step-stepnya juga. Kapan kita membahas tata artistik, lalu kapan kita membahas tata panggung, tata suara. Karena kan tata artistik itu kan unsurnya kan banyak, di antaranya tata panggung, tata suara, tata rias atau wardrobe, tata kamera, tata cahaya, itu kan bagian dari tata artistik sebenarnya. Jadi kalau kita belajar tata panggung, tata artistik, kalau kita belajar tata panggung, tata rias, tata lighting, tata kamera, apalagi
tata busana, suara, tata suara. Busana kayaknya masuk rias ya, wardrobe itu ya berarti kita sedang mempelajari tata artistik ya, seperti itu. Jadi itu bagian-bagiannya. Jadi sebenarnya di situ-situ aja yang kita ajarkan. Cuman memang kalau di Ibu amati di kelas 11, di kelas 12 lah, Ibu baru amati ini ternyata di kelas 12 itu dia lebih spesifik lagi. Misalnya apa? Di kelas 11-nya itu lebih condong di tata artistik. Ibu pernah kan minta kalian praktek saat itu untuk make up. Jadi Ibu bagi berapa step lah. Di kelas 11 nanti lebih didominasi dengan tata rias dan wardrobe gitu. Di kelas 12 kan Ibu lebih tekankan di tata artistik kayaknya deh. Ya, artistik tapi panggung dan lighting. Dan kamera ya, dan suara. Seperti itu Ulfa. Jadi sebenarnya kita belajar di situ-situ aja sih memang, tapi harus, makanya kan kelas 11, kelas 12 sama kan mata pelajarannya kan? Sama-sama. Ada 4 ternyata sama. Jadi Ibu tinggal bagi aja gitu. Di kelas 11 Ibu ajarin sampai di mana, di kelas 12 di mana. Seperti itu. Kalau tentang anak-anak yang sekiranya kelihatannya nggak mau belajar sih, nanti kan seleksi alam kan terjadi. Iya, jadi nanti ya intinya Ibu mengajar bukan sudah benar ya, sudah niatan ngajar gitu ya. Ibu selalu berdoa semoga anak-anak yang Ibu transfer ilmunya itu paham. Semua kan guru maunya seperti itu, paham, ilmunya terpakai gitu sampai sudah lulus pun seperti itu. Tapi kalau anak-anak yang sekiranya ketemu guru aja kayaknya gimana gitu, udah deh Ibu mah itu udah serahkan aja deh. Karena seleksi alam pokoknya siapa yang itu tadi kan, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Seperti itu. Siapa yang akan serius insya Allah diberi kemudahan. Seperti itu. Yang penting Ibu sih berharap semua siswa-siswa SMK Media Informatika itu cari ridho guru. Seperti itu. Jangan pernah menyepelekanlah tugas-tugas seperti itu. Karena kalau guru sudah ridho, orang tua sudah ridho, kamu saat sekolah ranking 1 dari belakang selalu itu. Tapi kalau guru senang sama kamu sopan, kamu sudah berusaha, tugas kamu kerjakan meskipun nilainya misalnya nggak sesuai, tapi kalau guru ridho senang sama kamu rajin, insya Allah nanti tuh ilmunya kepakai, ada keberkahan. Jadi keberkahan itu kamu rasakan ketika kamu keluar dari sekolah. Seperti apa misalnya, kamu gampang mendapatkan pekerjaan atau dikasih kemudahan ketika ingin kuliah, seperti itulah. Jadi jangan berpikir nggak ngaruh kayak gitu. Sebenarnya nggak juga, Ibu merasakan seperti itu. Kayak gitu, Ulfa. Oke, itu tadi guys pembahasan tentang jurusan PSPT dan sedikit seputar Ibu Nurhayati nih. Intinya tuh yang aku tangkap ya, kita jalanin aja, pokoknya serahin sama Allah Subhanahu wa taala gimana keadaannya. Terus Ibu ada pesan gak nih buat anak-anak PSPT, harus lebih semangat kah, atau nanti buat yang mau masuk PSPT mungkin ada pesan boleh? Untuk yang masih, Ibu pesan untuk kelas 12 dulu nih yang sudah mau lulus kayak insya Allah ya dikasih kemudahan. Intinya itu tadi, kalau memang berniat sungguh-sungguh ingin mendapatkan sesuatu, ya berusahalah. Tapi ketika saatnya lelah, kok nggak dapet sih nih yang mau saya dapatkan, ya sudah, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah merasa kayaknya memang bukan jalan hidup saya kali ini, sudahlah, ya jangan begitu. Misalnya kita terima aja lah gitu, jangan nothing tulus lah kayak gitu. Yang penting kita sudah usaha. Toh Allah akan menghitung kok usaha kita. Allah akan menghitung kok ikhtiar kita meskipun bukan di situ, seperti itu. Mungkin ada cara lain atau ada jalan lain seperti itu. Yang penting kita tunjukkan kesungguhan kita, ikhtiar kita. Insya Allah nanti Allah lihat gitu. Itu tadi, karena Allah nanti jangan berpikir Allah itu tidak menghitung. Allah itu menghitung loh kelelahan seseorang, nangisnya seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan, nangisnya seseorang karena terzolimi atau bagaimanapun, capek ketika kerja, capek ketika sekolah, mencari pekerjaan, itu
ada hitung-hitungannya kok, insya Iya. Allah, yang penting kita ikhlas seperti itu. Oke guys, itu tadi perbincangan aku sama Ibu Nur Hayati. Makasih banget nih Bu, Sama-sama. udah mau ngejelasin PSPT itu apa, terus mau Sama-sama. ceritain juga gimana Ibu bisa ngajar di sini. Intinya kalian tuh harus tetap berusaha, jangan cuma males-malesan aja gitu. Eh, Oke guys, sampai sini aja pembahasan aku tentang jurusan. And aku Ulfa Aisyah. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.